Anak ini merupakan salah satu korban dari 5 penumpang di dalam mobil ini. Apakah dia termasuk korban yang selamat atau sebaliknya? Semua misteri dan rahasia kehidupan mereka ditelusuri dan dikupas secara blak-blakan. Malam ini hanya di Solusi. Siapa sih? Suaranya enak banget. Halo, Mi. Halo Nikita sayang, kamu di mana? Lagi di jalan, Mi. Ini mau pulang kok, Mi. Emang kenapa? Mami tunggu kamu di rumah ya. 1 bulan lagi, usia Nikita genap 17 tahun. Mary tahu, ini adalah masa terindah putrinya. Sebuah momen yang perlu dirayakan. Wanita itu usia 17 tahun itulah adalah lagi berbunga. Nah, jadi dia merasa ya mau ikut teman-temannya, jadi temannya pesta, dia juga mau merasakannya karena emang kita dari dulu tidak pernah mengadakan pesta. Dari kita dari kecil, dari usia 1, 2, 3, 4 tidak pernah pesta. Bagus banget. Boleh aku coba gak? Terus kita merencanakan untuk dress code teman-temannya semua hitam. Biasanya kita itu penampilan emang hitam, sederhana sekali, abu-abu, putih atau kuning, itu yang warnanya kita tuh emang begitu, sehingga saya tidak ada rasa firasat. Bagus banget sayang, tambah cantik. Sejak Mary berpisah dengan suaminya 10 tahun yang lalu, Nikita adalah segalanya, putri tunggal sekaligus sahabat dekat Mary. Tapi entah kenapa, mendekati ulang tahun putrinya itu, Mary merasakan kegalauan. Tidak berasa bahwa itu adalah firasat. Setiap mau tidur, hati ini ada rasa sedih sendiri dan tidak bisa diceritakan. Setiap malam saya bernangis, bilang Tuhan, saya butuh keluarga yang utuh. Tolong Tuhan, saya kepengen keluarga saya utuh kembali. Saya kepengen kita bersatu dengan saya lagi. Halo Nikita sayang. Mami, aku di Kemang. Ya, Mami hari ini nginap. Saya bilang, Mami hari ini nginap, kamu harus pulang segera. Karena Mami nginap, besok kita mau pergi. 15 menit kemudian saya telepon lagi, tidak diangkat. Malam itu, Nikita dan 7 orang temannya berniat mencari tempat untuk pesta ulang tahun Nikita. Sesuatu yang di luar kebiasaan Nikita. Biasanya saya telepon tidak bisa 15 menit, biasanya ya, paling setengah jam. Ini tidak tahu kenapa, 15 menit saya telepon lagi. Itu kayak ada yang menyuruh saya telepon gitu loh. Karena Nikita bilang mau pulang sebentar lagi, tapi nggak pulang-pulang, udah malam. Saya telepon lagi, belum diangkat, saya telepon 3 kali, saya telepon tidak diangkat. Saya pikir tidak mungkin anak saya tidur. Udah malam, Mon. Saya penasaran, saya telepon lagi. Ternyata saya terkejut sekali pada waktu saya telepon. Terakhir jam 10 diangkat. Halo? Bapak ini siapa ya? Ini telepon anak saya Pak. Saya dari kepolisian. Ibu, anak ibu mengalami kecelakaan. Saya kaget sekali. Apa? Kecelakaan? Jantung Mary berpacu cepat. Waktu terasa terhenti. Ia tak sanggup membayangkan apa yang telah menimpa anaknya. Suara jeritan itu lenyap. Mobil yang mereka tumpangi terbalik dan menghantam tembok rumah warga. 1 orang meninggal, yang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Itu sih keadaan kita katanya lagi diobati. Tapi dalam hati saya tidak kebayang kita sampai parah. Saya sangat takut. Pada saat itu takut sekali. Saya lihat anak saya lagi koma, lagi dibantu penafasan. Itu saya masuk ke dalam, saya berteriak. Saya bilang, kita pulang,
Nikita bangun, Nikita bangun, saya bilang begitu. Saya bilang, jangan tinggalkan mami, kamu bilang kamu mau pulang. Kata kamu mau pulang, bangun, bangun sayang, bangun. Terus saya teriak sampai berkali-kali, tapi Nikita tidak bangun. Kuatan saya menghadapi ini. Saya jangan ambil anak, pokoknya saya berdoa terus. Sabar ya Bu. Dokter kasih saya sabar, dokter suruh saya keluar. Mary benar-benar tak berdaya. Ia hanya bisa menunggu dan berdoa. Akankah seseorang mendengar jeritannya? Di depan kamar saya berdoa, saya menyanyi mujizat itu nyata. Saya bilang, mujizat itu nyata, saya ulang nyanyian itu sampai 4 kali, 5 kali saya bilang, Tuhan, jangan ambil anak saya Tuhan, saya memohon. Pada waktu itu saya memohon dengan sangat, Tuhan, kasihani saya, kasihani anak saya Tuhan. Sebentar lagi dia mau ulang tahun, kalau boleh setelah ulang tahun di 100-an, saya bilang saya mohon dengan sangat, saya menuntut Tuhan untuk supaya anak saya hidup. Tuhan, kalau anak saya hidup, pakailah saya sebagai saksimu, pakailah saya Tuhan, beri saya kesempatan. Tuhan sangat baik dan Tuhan mempedulikan saya dan anak saya. Saya percaya. Terakhir saya bilang, Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, saya serahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ternyata Tuhan menunggu omongan saya itu, Tuhan menunggu itu. Kami sudah berusaha semaksimal. Dokter mengatakan, Ibu, maaf, anak ibu tidak bisa tertolong. Saya langsung teriak dan seperti mimpi. Saya kayak tidak percaya melihat anak saya sudah tidak ada. Saya peluk, saya ciumin Nikita. Saya bilang, Nikita bangun, jangan tinggalkan Mami, jangan tinggalkan Mami sendirian ya. Tuhan, kenapa kalau ambil anakku secepatnya gitu? Bukan ini yang Mary harapkan dari Tuhan. Bukan kematian. Apakah Tuhan tidak mendengar jeritan hatinya? Saya tetap menyalahkan Tuhan pada saat itu. Tapi kita tidak bangun selama-lamanya. Kita tidak bangun. Hari itu, ia mengantar putrinya pergi untuk selamanya. Entah sampai kapan duka itu akan hilang. Untuk sementara Mary tidak ingin sendiri. Ia memilih tinggal bersama adik dan keponakannya. Tapi bayang-bayang Nikita terus melintas di benaknya. Memberi uang jajan kepada Jessica itu usianya seperti Nikita, tapi itu tambah menyakitkan saya. Saya makin ingat bahwa itu biasa Nikita yang saya kasih, tapi hati ini tidak kayak nangis gitu loh. Saya langsung habis setelah kasih saya langsung ke kamar mandi, saya nangis jadi-jadinya. Saya buka keras, saya berteriak. Selama ini semua teman pada memberi saya penghiburan, semua teman pada mendoakan saya. Nikita, Mami kangen sama kamu. Saya kangen sama anak saya, Tuhan. Saya teriak, Nikita, Mami kangen kamu. Mami kangen sekali sama kamu. Saya teriak, saya tidak kuat menghadapi ini. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan hiburan daripadamu. Karena dengan cara ini saya tidak mampu.
karena Tuhan dekat dengan orang yang hatinya remuk seperti saya. Saya nangis benar-benar dengan hati yang dulu, dengan hati yang sakit. Pada saat itu Tuhan menjawab langsung. Tapi jangan pernah kau tinggalkan aku ya Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Saya diingatkan seorang teman. Saya ingat kepada teman saya telepon, saya SMS bahwa saya butuh penghiburan. Saya telepon teman saya bilang, Mary kalau mau dihibur Tuhan, saya harus ke puncak sekarang juga. Saya kaget sekali dengan ada apa di puncak. Saya bingung. Pokoknya saya serahkan Tuhan, apakah ini jawaban dari Tuhan? Sebenarnya Mary enggan bertemu dengan banyak orang, tapi pada akhirnya ia memberanikan diri untuk pergi. Di sana ia bertemu dengan beberapa orang yang mengalami hal yang sama dengannya. Di sana saya bilang ke Tuhan, saya tidak mau cerita kalau anak saya meninggal. Saya tidak mau cerita, saya tidak mau orang tahu. Saya langsung dikasih ke kelompok 5 yang saya tidak mengerti. Kelompok 5 itu apa kan? Saya langsung ikut aja, saya langsung dikasih ke kelompok 5. Saya berkumpul dengan satu kumpulan yang anaknya semua meninggal. Di situ saya saling menguatkan bahwa saya tidak sendiri dan banyak teman-teman yang mengalami kejadian yang seperti saya. Di dalam seminar Hagai itu yang paling menguatkan saya adalah banyak kesaksian-kesaksian hidup bagi banyak peserta. Mary dibuat takjub dengan beberapa cerita tentang bagaimana para peserta menemukan sukacita dan penghiburan di tengah masa duka mereka. Kita sebagai manusia selalu meminta doa kita selalu meminta kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan juga banyak memberi pertolongan kepada saya di saat saya melahirkan, di saat anak saya koma, di saat saya bangkrut, di saat anak saya SMP 3 juga mengalami kritis. Saat banyak Tuhan sudah membantu saya banyak sekali. Yang sekarang giliran saya yang bertanya kepada Tuhan, apa sih maksud Tuhan di balik semua ini? Ternyata rencana Tuhan itu indah. Pada waktunya saya diberi kesempatan untuk menjadi saksinya. Tiap kali Mary mengingat setiap kebaikan Tuhan, ia menemukan sebuah kekuatan. Dan sejak hari itu, ia membuat sebuah keputusan untuk kepergian putrinya dan bangkit dari kesedihannya. Bahkan di saat-saat sendirinya, ia belajar mengampuni penyebab kecelakaan maut itu. Karena bagi saya itu adalah titipan Tuhan, dan semua yang kelihatan adalah sementara. Dan saya percaya Tuhan itu ada maksud Tuhan di balik semua ini. Dan alangkah tidak adilnya, dan alangkah tidak pantas kalau kita menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu yang memberi kita hidup, memberi yang kita sudah diselamatkan dari lahir. Saya rasa Tuhan sudah memberi kesempatan kepada saya, sudah merawat anak saya selama 16 tahun. Saya pikir saya ambil positifnya. Kalau tidak mengalami peristiwa ini, mungkin saya tidak terlalu fokus kepada Tuhan, karena saya percaya kekuatan dan semua yang ada dalam diri saya itu adalah dari Tuhan, dan kasih karunia itu yang tidak bisa kita dapatkan. Dan saya bersyukur saya bisa menghadapi badai cobaan semua ini karena itu ada Tuhan di samping saya.